Pertolongan ibadah kita datang daripada Allah pencipta langit dan bumi, dari Yesus Kristus Tuhan yang mati di atas kayu salib, dan dengan pertolongan Roh Kudus kita boleh berkenan berbuat bakti, beribadah pagi hari ini dilakukan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kebaikan
percaya dan sungguh kami percaya Kau hari kita telah kami Tuhan. Kau mau pimpin ibadah pada saat pagi hari ini dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan. Biarlah suasana surga hadirat Tuhan Kau curahkan atas kami semuanya. Kau mau jamah di kami. Biar kami boleh sungguh-sungguh memuji dan memuliakan Kau Tuhan. Kau proteksi ruangan Tuhan ini. Roh-roh pengacau, roh-roh pengganggu yang akan mengacaukan ibadah pada saat pagi hari ini, Engkau mau singkirkan jauh-jauh Tuhan. Sehingga ibadah pada saat pagi hari ini ada ibadah yang berkemenangan. Kami berdoa juga untuk kawan-kawan kami, umat-umatmu yang masih dalam perjalanan Tuhan. Percepatlah mereka, kami sampai tempat ini dengan selamat, boleh bersama-sama dengan kami memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami mau belajar untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami juga berdoa hamba-Mu yang menyampaikan akan kebenaran firman-Mu, memberikan pengurapan yang luar biasa. Apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu boleh semakin menguatkan iman kami. Kami boleh semakin sungguh-sungguh berjalan di dalam jalan-Mu Bapa. Meskipun tantangan di dalam hidup kami sungguh luar biasa, tapi kami boleh yakin dan percaya hidup bersama dengan Engkau adalah hidup yang penuh dengan keselamatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Pada saat hari ini masih dalam suasana mungkin Lebaran, masih belum selesai, ada yang masih berkunjung ke luar kota, pergi ke sana saudara. Tapi kita boleh yakin dan percaya hari Minggu dan sebagai anak-anak Tuhan, patutlah kita terus mengingat bahwa hari Minggu kita boleh menawarkan waktu kita untuk datang di dalam nama Tuhan. Amin. Kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan bersama-sama. Kita angkat pujian. Pilihan kita adalah mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Haleluya. Sedang
kesaksian bagi Bapak Ibu yang mau bersaksi. Jangan beri waktu. Mbak Dora mau bersaksi? Untuk tidak ada, saya akan bersaksi. Di mana hari Jumat saya bersama keluarga pergi ke Wonogiri sampai ke Sukoharjo, hingga tadi malam itu boleh sampai ke tempat ini dengan tanpa kekurangan suatu apapun, meskipun hati capeknya luar biasa, butuh ini lelahnya sungguh luar biasa, karena kalau tidak ada saudara yang punya gawe, punya hajat, kita lebih baik di rumah. Karena apa? Perjalanan sungguh luar biasa, macetnya sungguh luar biasa. Kalau macetnya itu bisa merembet jalan pelan-pelan, itu tidak masalah ya. Tapi itu berangkat jam 1:30 sampai di rumah jam berapa? Jam 8. Itu di perjalanan sungguh luar. Itu pun kita mengambil jalan tikus, dalam arti jalan desa dari Solo, karena masuk tol sudah mengular. Macetnya dari Solo sampai di tol Semarang itu sudah macet hingga pintu tol ditutup. Kita kendaraan tidak bisa masuk tol sehingga lewat kota semua. Macetnya sungguh luar biasa. Tapi kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, walaupun dengan kelelahan, kadang ya jengkel, namanya manusia itu kan tidak lepas dengan rasa jengkel. Dan Tuhan hendak di rumah itu disekat, karena pikirannya sudah tidak. Kita pergi, pikiran di jalan, pikirnya besok kita ibadah. Sampai kemarin itu kan kalau adiknya dia udah pulang lebih dahulu ke Semarang, dia pun macet berangkat jam 8 sampai jam setengah 2 malam baru sampai 5 jam. Kita pun lebih parah, sampai mungkin adiknya telepon dengan kakaknya, saya dengar. Cuma dalam pikiran saya hanya berpikir dan cepat tekan rumah, besok ibadah saya pergi. Cuma saya dengar itu adiknya itu ya emang kadang-kadang orang itu menimbulkan rasa jengkel, tapi saya harus belajar untuk mengendalikan emosi. Dalam kondisi macet, adiknya mungkin karena dia mengalami tadi malam seperti yang kita alami, tapi kita lebih parah. Wah, berarti saya seorang mau ibadah toh. Ya meneweru dalam hati saya, anak Tuhan tidak perlu takut. Aku yakin dan percaya waktunya ibadah kita tetap ibadah. Tidak ada kata tidak ada ibadah. Rasa ini ya kadang saya menimbulkan rasa jengkel. Anak Tuhan kok omongannya seperti itu, malah bukannya mendoakan supaya cepat sampai di rumah bisa melakukan pelayanan, karena seorang hamba Tuhan mengerjakan kerjanya itu hari Minggu melayani Tuhan, malah kayaknya ditertawakan. Berarti saya seorang oliver. Hati saya, wah Tuhan, mungkin berkat dia itu tidak sadar kalau anak Tuhan harus selalu ingat untuk hari Minggu. Apapun yang sedang kita alami, apapun yang terjadi, yang kita punya, besok kita tetap ibadah. Toh Tuhan menghendak kita sampai di rumah sampai jam 8. Tuhan pikirnya karena kita tidak ada LCD, malam itu saya cari fotokopian. Lah, pas kebetulan biasanya dia bikin kasih HP, jadi dimanapun saya berjalan ada tempat fotokopi, saya print. Ternyata dikasih di flash disk. Otomatis kalau di flash disk nggak semua fotokopi itu bisa kalau tidak ada komputernya. Sampai tutup, situ tutup. Tuhan masih berikan tempat karena untuk mempermudah kita untuk bernyanyi, karena kalau tidak ada panduan juga kadang-kadang WL-nya bisa cuma tidak menyanyi karena tidak hafal lagu. Kita berbuka sampai undip udah buka semua. Itu pun
jam 9 lebih masih buka, puji Tuhan. Tuhan buka jalan. Cacian orang apapun, kalau saya yakin dan percaya, kalau segala sesuatu kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan pasti akan buka jalan. Tuhan pasti akan beri yang terbaik. Meskipun mungkin hinaan, cercaan manusia itu di mana-mana luar biasa, tapi saya pegang Tuhan yang senantiasa menyertai dan menolong apapun yang terjadi di dalam pelayanan. Kalau Tuhan ada menyertai, pasti Tuhan akan memberikan pertolongan. Amin. Ya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang akan bersaksi. Tidak ada, kita mau sambung dengan pujian, ku diberi kuasa dari Raja yang mulia. Tuhan adalah
Bukan karena apa yang kami makan, bukan pula apa yang kami minum, tetapi karena kuasa firman-Mu itu, sang sumber kehidupan kami, yang membuat kami ada sebagaimana yang kami ada. Ajar kami bertahan Tuhan di tengah tantangan yang ada, entah tantangan yang datang dari pergumulan kami, situasi keadaan kami, ataupun tantangan ketika iman kami sedang dimurnikan untuk mencapai standar yang Engkau inginkan. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah sebentar sebelum kami sambut sakramen perjamuan kudus pagi hari ini, izinkan Tuhan hati kami untuk Engkau berfirman. Izinkan kami Tuhan, kami bersekutu dengan pribadi-Mu dalam kebenaran firman, sehingga iman kami dikuatkan dan kami dilayakkan menerima tubuh dan darah Tuhan di pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atasnya. Yang percaya katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang makna kita bertahan. Sebab dengan kita bertahan sampai kesudahannya, kata firman dalam kitab Wahyu, kita akan mendapatkan satu upah yang mana sedang diperebutkan hari-hari ini. Upah itu apa? Kembali kepada fitrahnya. Kenapa fitrah kita? Fitrah kita adalah diciptakan menurut gambar dan teladan Allah. Oleh karena penciptaan yang ada ini lewat kebenaran firman Tuhan, satu manusia berbuat dosa, semua karena kita kena virus dosa. Tetapi karena satu pribadi manusia ilahi itu mati untuk kita, dan satu pribadi itu yang membuat kita hari ini boleh ada dalam anugerahnya. Bukan karena hidup itu, siklus kehidupan itu berjalan seperti itu, enggak. Kebenaran firman Tuhan kita lebih daripada sekedar siklus kehidupan, dari kecil menjadi besar, atau menjadi senior, menjadi tua, dari rambut hitam menjadi rambut putih, dari tubuh kuat kita menjadi kekurangan kekuatan kita karena dimakan usia. Lebih dalam daripada itu, kita kata firman Tuhan, kita akan semakin dimurnikan, kita akan menjadi semakin sempurna. Walaupun kita belum sempurna, kapan sempurnanya? Sampai gereja Tuhan, kata 1 Tesalonika, disempurnakan. Artinya kita yang nggak sempurna disempurnakan di dalam Kristus. Maka sang sempurna itu turun untuk menjemput gambarannya, yaitu gambarnya, yaitu gerejanya. Siapa gerejanya? Kita adalah hari ini. Maka kita perlu perisai itu dalam hidup kita. Perisai itu yang hari ini akan merisai, menudungi kita dengan perjanjiannya. Oleh itu kita buka bersama-sama Alkitab kita, satu ayat kita akan belajar dalam Mazmur pasal 23 ayat yang ke-1 bagian B. Nanti kita akan belajar di situ ya. Kita semua hafal, baik orang yang tidak pernah membaca Alkitab, orang yang membaca Alkitab pasti mudeng daripada ayat ini, karena ini ayat perisai bagi kita. Yuk kita baca sama-sama hitungan yang ketiga yang sudah buka Alkitab atau Alkitabnya. Hitungan ketiga kita suarakan bersama-sama ya. 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Amin. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan itu gembala.
Gembala di sini hari ini dia sedang membela kita. Gembala itu membela kita. Gembala itu sedang ada di pihak kita. Dalam penulisan ini, kenapa tadi saya kasih judul Engkaulah perisaiku, dalam konteks Paskah yang sebentar lagi kita akan masuki. Ada tradisi-tradisi gereja, mulai mereka berpuasa untuk mempersiapkan masa, mengambil refleksi-refleksi hidup menjelang Paskah. Dan tentunya di akhir itu kita akan diajar, itulah perisai kita, itulah penudungan kita. Maka di sini katakan Tuhanlah gembalaku. Tuhan mengambil satu gambaran gembala, Tuhan mengambil satu gambaran pemimpin yang dekat dengan yang dipimpin. Itulah gembala. Kenapa? Karena rupanya jika kita membaca ayat Mas kita dari awal sampai akhir, dari pasal sebelum dan sesudahnya, kita diajar si Raja Daud itu seorang raja yang memiliki posisi yang strategis, yaitu seorang raja. Wow, seorang raja itu cita-cita kita. Cita-cita setiap manusia menjadi raja, menjadi pemimpin. Kita tidak dipimpin, tapi kita memimpin. Secara skup kecil, kita memimpin diri kita sendiri, mengawasi hidup kita. Maka dalam dunia kesehatan, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kalau tubuhnya kita jaga dengan baik, maka jiwa kita akan kuat. Nggak mungkin jiwa kita kuat tapi tubuhnya. Nah, Yesus Tuhan, dia gambarkan, dia adalah gembala kita. Daud saat menulis hari ini bukan saatnya dia enak. Memang posisinya enak karena dia seorang raja punya pelayan. Tapi jika kita nanti baca pasal 23, seorang raja yang sedang dalam dilematis, dia seorang raja yang sedang dikudeta dengan siapa? Anaknya sendiri, anaknya Absalom, anaknya Rehabiam. Mereka sedang mengkudeta bapaknya sendiri, ingin menggulingkan kepemimpinan dia. Secara keadaan pemerintah dia sudah tidak nyaman-nyaman. Raja Daud yang menjadi figurnya, dia ingin membunuh dia. Dan hari ini dikatakan Tuhan adalah pembelanya. Walaupun posisinya posisi yang menyegarkan, enak, status sosialnya kelihatan, tapi keadaannya tidak dalam keadaan yang enak-enak saja. Satu gambaran kita sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin kita di negara Indonesia itu tidak enak-enak saja kalau kita ikuti segala sesuatu. Jika jeblok gunungnya, prahoronya bisa meledak, terjadi bisa ini dan itu. Kita aja lihat aja di berita-berita sosial, kita lihat aja di lingkungan kita yang tidak enak ini. Tetapi hari ini satu kabar baik bagi kita, Tuhan adalah gembala. Gembala saat itu bicara seorang pemimpin yang tidak jauh. Gembala dalam teks Alkitab dia suka kalau tidur itu tidak di rumah, dia tidur di tempat di mana penggembalaannya itu ada di depan pintu, dia jaga. Maka ada dalam Injil Yohanes diambil, barang siapa pencuri itu datang melompat, tidak lewat pintu. Lah, gembala itu ada di tengah-tengah, bahkan ada menjaga, bahkan jika istirahat dia ada di pintu hidup daripada penggembala. Karena kita tahu bahwa domba itu satu karakter,
binatang yang tidak punya kekuatan. Dia punya tanduk, tanduknya melungkernya ke dalam. Kalau tanduknya tidak dibetulkan dengan baik, tanduknya bisa menanduk dirinya sendiri. Bahkan bisa si domba ini diperdaya oleh domba-domba yang lain, sehingga ada pujian dunia kata oleh Haji Oma Irama, adu domba, adu domba oleh siapa? Oleh si iblis mengadu. Sudah kumpul bareng-bareng diadu, sehingga terjadi kekacauan di sini. Dia punya senjata, senjatanya melungker dirinya sendiri, bukan seperti kambing bisa menandu. Bahkan domba itu menjadi sasaran empuk iblis, yaitu gambaran serigala, jika dia tidak ada dalam ranah penggembalaan yang benar, yaitu gembala di situ. Maka dia gembala saat itu, dia dekat dengan domba-dombanya. Yesus katakan dalam Injil Yohanes, gembala mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal suara gembala. Diculik oleh Injil Yohanes di sana, dan itulah gambaran gembala kita. Dan ayat yang kedua di sini mengisyaratkan dialah perisai kita, dialah penolong kita yang ajaib dan benar. Di sana dikatakan, Bapak Ibu yang dikasihi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata kekurangan ini kata yang mana kita sedang dididik, kita sedang diajar, kita sedang diberikan mentalitas sebagai anak Tuhan yang harus kuat di dalam Tuhan. Kata ini kata kekurangan atau kasar. Kata kekurangan adalah kata bicara kehilangan, tidak memiliki sesuatu. Ini kan takkan kekurangan. Kasar itu kurang, kehilangan, tidak memiliki sesuatu. Dan hari ini firman Tuhan bicara, Tuhanlah perisaiku. Tuhanlah perisai yang menjadi gembala kita yang ingin terus dekat dan dekat dengan kita. Yohanes ingin ceritakan, gembala mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal akan suara gembalanya. Dialah perisai yang tidak boleh kita punya kekurangan dan kita boleh ada di situ. Maka dialah siapa? Perisai kita. Maka hari ini kita diajar dalam perjamuan kudus, Yesuslah perisai kita. Maka kita nanti ketika kita mengangkat bersama-sama, kita ikrarkan di hadapan Tuhan. Adakah yang kurang percaya? Di dalam 1 Korintus sana kata, jika ada kurang percaya, ayo kita hari ini yakinkan bahwa Yesus bukan hanya berdiri di muka pintu, bukan hanya bicara mengetuk, tapi Tuhan ini bicara lebih dekat. Dengan kata lain, Tuhan tidak boleh berkekurangan dalam hidup kita. Tuhan gembala yang tidak mau kekurangan. Artinya di sini kita diajar oleh Tuhan pagi hari ini dalam perjamuan kudus menjelang Paskah. Hari ini kita diajar yang pertama, mari kita membangun hubungan sama. Mazmur 34 ayat ke-10, singa-singa muda merana kelaparan,
Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Singa muda merana kelaparan. Wow, singa itu binatang yang paling agresif ketika melihat mangsanya. Tapi Mazmur sini katakan, Daud ketika dia dekat, posisinya tidak nyaman, keadaannya tidak baik-baik saja, dia yakin Tuhanlah perisainya. Maka dia membangun satu hubungan sama Tuhan sehingga iblis itu merana kelaparan. Saya dapat saran dari teman akhirnya saya bagi, nanti saya bagi satu binatang yang namanya Raja Wali sama ular ketika berperang menang-menang. Saya yakin Raja Wali akan menang ketika dia membawa berperang sama ular, mencapi-capi ular. Maka ketika ular itu dibawa ke udara, ularnya tidak memiliki kekuatan. Tapi ketika si Raja Wali tadi membunuh mangsanya ular di dada, bisa bahaya itu. Nanti bisa melilit, bisa mematuk, bisa memberikan bisanya sehingga burung itu mati di darat. Nah, kita pun juga demikian. Kita lebih ganas lagi, dia katakan singa-singa muda kelaparan. Kenapa? Karena anak-anak Tuhan itu membangun hubungan dekat sama Tuhan. Maka kita yakin Tuhan ingin kita tidak kekurangan hubungan. Tidak ada konsleting, tidak ada hubungan pendek, tetapi yang ada seperti hari ini, jobnya dimasukkan ke stop volta, lampunya menyala. Tidak terjadi konsleting. Ketika terjadi konsleting pasti ada yang mati di sana. Meterannya akan jelek, mati. Kenapa ya? Tetangga saya buruk, hidup listriknya, tapi kok punya mati. Maka kita panggil yang ahlinya, maka ahlinya akan mencari. Pak, di sini ada yang konslet, di situ. Karena tidak ada hubungan. Bapak Ibu, hari ini Tuhanlah perisai kita, dan kita mengambil satu bagian sakramen pagi hari. Bukan hanya dia gembala, tapi dia mau gembala yang senantiasa membangun hubungan anak-anaknya, membangun hubungan sama dia. Maka Rasul Paulus katakan dalam Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 13 mengatakan demikian. Jadi kita lihat Filipi, ya, Perjanjian Baru. Filipi pasal yang keempat ayat 11. Filipi 4 ayat 11 demikian firman Tuhan. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu pun yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan ataupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika kita membangun hubungan, karena perisai itu tidak bisa berdiri sendiri, kita harus memegangnya. Artinya ada hubungan. Maka Rasul Paulus menjelaskan, dialah gembala kita, maka tak kekurangan aku, sebab dialah yang memberi kekuatan bagiku
segala perkara ketakutanmu. Dia tahu apa arti itu kelebihan, dia tahu apa arti itu kekurangan. Kita tahu hari ini tidak ada LCD, kita tahu problematiknya. Kita tahu dulu juga nggak ada LCD. Dulu tidak ada jemaat, sekarang ada jemaat. Kita tahu bersama. Namun hari ini yang menarik, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Supaya apa? Hubungan tadi tidak dicabik-cabik oleh singa-singa muda yang memiliki cakar yang kuat. Bahkan singanya itu kelaparan, mati kelaparan karena anak-anak Tuhan tahu posisi. Nah, posisi ini diambil oleh Yesus supaya anak Tuhan ngambil dan engkau boleh menjadi kekuatan Tuhan dalam kita berjalan. Yang kedua, di sana kita diajar oleh Tuhan. Tuhanlah gembala, tak akan kekurangan aku. Kita harus berani. Yang kedua, berani mengontraskan atau berani menselaraskan. Tadi dalam Filipi aku tahu kekurangan, aku tahu kelebihan, aku tahu. Kata Matius pasal yang ke-6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kesemuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan, aku sudah cari Engkau, aku masih hari ini masih menjadi murid Engkau. Tuhan, aku menjadi murid Engkau. Hari ini aku masih berjemaat di gereja, Tuhan. Bukan jemaat-jemaatan, tapi Tuhan, hari ini Engkau izinkan apa arti Rasul Paulus ini. Aku tahu kekurangan, aku tahu kelebihan, aku belajar mencukupkan diri Tuhan. Dan di sini diajar hari ini, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di sini sedang Tuhan ajar kita harus berani menselaraskan, membuat balance. Balance itu seimbang. Kita nggak bisa kelebihan, lebaran sesuatu kelebihan ya nggak enak. Ya cukup, berkecukupan. Kita cukup, tidak lebih, membangun balance. Kita masih jemaat Tuhan yang percaya Tuhan, tidak bisa 100% langsung diangkat Tuhan masuk ke surga, tapi masih diizinkan di bumi ini hidup berapa lama, itu rahasia Tuhan. Tetapi hari ini kita harus kembali membelengkan, maka benar kata Saul, Tuhan harus ada hubungan ke Tuhan, maka harus ada hubungan ke sesama. Beleng Tuhan terus ya baik, tapi mau kita masih di dunia, kita masih di sesama, kita harus baik. Yang penting kan baik, tetapi kita masih ada orang, lah kita baik betul, tapi ada sesuatu yang harus tambahkan, hubungan sama Tuhan. Harus ada hubungan sama Tuhan, harus ada hubungan sama sesamanya. Makanya gembala tadi dia tidak jauh-jauh, karena dia kenal penggembalanya, dia tahu umatnya, dia dekat sama umatnya. Di pintu penggembalaan dia tinggalkan zona nyamannya, menjadi anak Allah dengan segala fasilitasnya. Dia mengorbankan dirinya dan turun menjadi manusia dan taat sampai mati, dan mati di atas kayu salib. Karena satu, supaya umat manusia, kita ciptaan Tuhan, ciptaan baru Tuhan, boleh balance, seimbang di dalam Tuhan. Kita pun ke pasar beli sesuatu harus seimbang. Mungkin ramah timbangan, tapi kira-kira bertanya cocok gak? Kalau mungkin musimnya saat itu barter, kira-kira aku punya pete sak gede ditukake hanya dengan satu, mungkin dunia orang cocok.
Harga saya yakin saat itu mungkin barter punya nilai sendiri. Hari ini pun kita ke pasar beli timbangan, tentunya harga jual di situ sama, harga timbangannya harus sama. Kita pun juga demikian. Tuhan kasih dirinya kepada kita di pagi hari ini. Hanya satu, kita harus beda. Tuhan sudah mengasihi kita. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Banyak cara kita mengasihi Tuhan. Mungkin kita bisa datang ke gereja. Mungkin kita bisa melayani Tuhan. Mungkin kita bisa memberikan sesuai dengan talenta kita. Banyak cara. Hari ini Yesus ingin mengajarkan tentang situasi Daud ketika dia berkata, Tuhan gembalaku, dan dia berkata, takkan kekurangan aku. Karena Tuhan ingin mengajar kita harus dalam keselarasan di dalam Tuhan, dan di dalam Tuhan keselarasan itu menuntut kita senantiasa tidak jauh daripada Tuhan. Artinya apa yang kita mau, Tuhan pun juga mau. Apa yang Tuhan mau, kita pun juga mau. Artinya selaras. Maka keselarasan itu diambil oleh kondisional di dalam bulatan kehidupan ini. Dalam bulatan kehidupan ada namanya hitam, ada putih. Kita nggak bisa putih terus, pasti ada hitam. Di tengah hitam pasti ada putih. Di tengah putih ada hitam. Selaras, harus seimbang. Kita perlu ke gereja, kita perlu baca firman Tuhan, kita perlu merenungkan firman Tuhan, tetapi juga kita harus mempraktekkan firman Tuhan selaras. Hari ini posisinya seperti apa? Posisinya tidak baik-baik saja. Singa muda sedang bekerja dengan kekuatannya. Kita hanya bisa mengandalkan dalam keselarasan itu, menempel pada Sang Gembala Agung itu, supaya Tuhan pun berkata, aku tidak kekurangan, dan kita pun berkata, aku tidak kekurangan dia. Dan hari ini menjadi pelajaran bagi umat Kristen. Kita kembali kepada fitrah kita. Saya yakin dan percaya kita sama-sama umat Kristen, sama semua agama samawi, dari Bapak Abraham yang sama, dari kitab yang sama. Saya yakin dan percaya dasar daripada kitab suci saudara kita adalah Injil dan Mazmur dan Taurat, yaitu Alkitab. Dasar mereka. Dan kita yakin dan percaya kita dari Bapak yang sama, walaupun mungkin masih tersamarkan. Maka hari ini katakan, ketika kemarin kita silaturahmi, mungkin sebentar lagi lingkungan kita akan mengatakan halal bihalal, terus saya sendiri. Ya, kita kembali ke fitrah. Fitrah kita kudus, suci, nggak bercerai. Besok yang beramapaman berbuat dosa lagi, iya, karena tabiat dosa itu seperti itu. Siapa yang bisa lepas dari dosa? Dosa ya dosa. Pikiran sidik ya berdosa. Perbuatan besar, perbuatan kecil, semua dosa. Dan dosa itu tertolak di hadapan Tuhan. Maka kita perlu selaras, kita perlu seimbang, kita perlu balance. Caranya balance, kembali ke fitrah kita, datang kepada gembala kita, terima roti, terima tubuhnya dia, terima darahnya dia, dan kita balance supaya balance, kembali ke fitrah kita, digambar serupa. Walaupun setelah ini kita kadang-kadang jujur, kita nggak bisa hidup suci, kita nggak mungkin kita datang ke salah satu gunung yang ada di BMP, naik ada gunung jauh dari masyarakat, terus kita bangun rumah di sana, jauh dari BMP, jauh dari Sadeng, terus kita di situ makan, minum,
mikir, kita berpikir, terus pikirannya salah sih di hadapan Tuhan, ya berdosa. Nah kenapa kamu ngatur-ngatur? Yesus berkata, Yesus membawa ketika mulai itu, Tuhan, aku tak bawa Tuhan di sini, tak bangunkan rumah untuk Tuhan Yesus di sini. Tuhan tak bangunkan ya ini untuk Musa. Tuhan, aku yang saya tak bangunkan untuk Elia. Ketika Yesus menyatakan kemuliaannya di atas gunung, Yesus berkata, Petrus, yuk turun. Kita tuh enggak di gunung terus, kita turun lagi. Petrus mengalami proses kehidupan. Tapi yang menarik, Petrus dekat terus sama Yesus, mendukakan Yesus, ya, tapi dengan dekat dengan Yesus ada pengampunan, ada pemulihan, ada proses yang selaras. Kita pun hari ini terima roh anggur untuk menyerahkan kita. Gambar kita itu sempurna, gambar kita itu gambar ilahi ditaruh dalam hidup kita. Semakin kita sempurna, semakin kita menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, perisai tadi menyadari kita perlu hubungan, menyadari kita perlu iman dan perbuatan itu harus sama. Iman tanpa perbuatan mati. Iman, pengharapan dan kasih memang paling berat, paling besar adalah kasih. Tapi kan Alkitab itu tidak memisahkan, pasti ada bedanya antara kasih sama iman. Kasih terus aku nggak punya iman, nggak melihat pengharapan juga ada beda. Walaupun jika dibandingkan paling besar adalah kasih, hari ini kita berbeda. Dan ketiga yang terakhir di sana dikatakan dalam Mazmur, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang terakhir Tuhan mengajarkan, pengalaman pribadi kita itu hasil pemeliharaan Tuhan. Mazmur di sini menjadi kesaksian bagi kita. Yuk kita lihat kembali ayat yang terakhir. Tuhan adalah gembalaku. Ayat yang kedua, Ia membaringkan aku. Terus Engkau yang menyediakan hidangan, pasal yang kelima. Nanti sampai pasal yang terakhir, kebaikan, kebajikan, kemurahan belaka yang mengikuti aku seumur hidupku. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nanti kesaksiannya dia adalah saksi hidup, pengiringan sama. Bukan hanya Belen, tapi kita sedang dituntut, kita semua punya kesaksian. Tuhan ingin menjadi gembala kita, jadi perisai kita, karena Tuhan ingin gembala kita, bukan sekedar Belen, seimbang. Ya. Tetapi Tuhan sedang menuntut kita semua punya kesaksian. Kesaksiannya apa ketika sedang menghadapi ketantangan hidup? Ini pasal 22, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, pasal 22. Satu cerita kesaksian kita seperti apa? Apa kesaksian kita mengeluh? Ya jadi anak Tuhan, ya koyong ini anak perubahan. Ikut jadi jemaat Tuhan, ya sepuluh baik. Aku ikut dia lebih baik, aku tidak bisa ikut Tuhan, ya bukan demikian juga. Artinya setiap kehidupan kita punya tanggung jawab di dalam Tuhan itu jadi perisai, yaitu kesaksian. Engkau sudah ditolong Tuhan, engkau sudah dipulihkan Tuhan, engkau sudah menerima pengampunan Tuhan dengan kita mengambil tubuh dan darah Tuhan. Bahkan besok Jumat Agung tanggal 18, tanggal 20, Tuhan katakan menjadi hari kebangkitan. Pertanyaannya, bagaimana kesaksian kita sebagai anak Tuhan? Apakah sama dengan orang lain? Tentunya menjadi pergumulan kita masing-masing. Bagaimana kesaksian kita? Saya dengan percaya kesaksian itu menjadi seumur hidupku. Aku ada di rumah Tuhan sepanjang masa.
Yuk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan adalah perisai kita. Itu gambar Tuhan adalah kesaksian kita. Kita nggak bisa lepaskan ketika ada keselarasan. Terus kita ini gara-garanya Tuhan, atau mungkin lebih tragis lagi. Gara-gara bukan gara Tuhan, ini gara-gara aku. Ini salahku. Sehingga kita merasa menyalahkan diri kita. Ini gara-gara aku, semuanya karena salahku, sehingga kita tertuduh dengan dukungan kehidupan, sehingga akhirnya kita cari jalan pintas yang tidak memperkenalkan. Ini Daud mungkin kalau jalan-jalan pintas, mungkin dia akan cari jalan lain. Dia bunuh diri. Karena apa? Anaknya sendiri, idolanya dia, cita-citanya Absalom, Abner, itu anak yang diprotes menjadi pelanjut tahta kepemimpinan dia. Tapi justru memberontak, sehingga dia harus melarikan diri. Terus dia menjadi Tuhan, kayak anak aku, ya bisa kesaksiannya aku elek. Tuhan ya wis aku tak elek terus, mung aku ditakdirkan ku elek, ora iso apik. Sehingga kita jadi nggak yakin akan kuasa Tuhan, nggak yakin akan kesaksian kita bahwa Tuhan itu menjadi pembela kita, Tuhan itu membangun hubungan terus sama Tuhan, sehingga tidak ada kesaksian. Nah, ketika kita bersaksi dan nama Tuhan yang ditinggikan lewat kehidupan kita menjadi saksi hidupnya, maka dalam Matius, Markus, Lukas, ayat-ayat terakhir, engkau jadi saksi di mana? Di Yerusalem, di Samaria, Yudea, sampai keberhasilan gereja itu adalah bicara tentang kesaksian. Nah, keberhasilan pekerjaan Tuhan ya karena kita kesaksian. Maka dikatakan dalam Injil Matius pasal yang kelima, kita seperti kota yang dibangun di atas gunung yang melihatkan keindahannya. Kita seperti pelita yang ditaruh di atas gantang. Dengan satu kesimpulan, Yesus sedang meminta kita semua punya kesaksian. Dan dari situlah ayat terakhir katakan, aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa, sebab kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti aku. Hanya kebaikan, hanya kebajikan, hanya anugerah Tuhan yang mengikuti aku. Kok iso ngene? Ya karena Tuhan sing reka-reka yang baik atas kita. Memang ada kekurangan, memang ada kelebihan. Aku rasa kecukupan berkelebihan aku pernah nikmati, tapi apa kata kekurangan aku? Tetapi aku berusaha mencukupkan diri sehingga kebajikan dan kemurahan Tuhan itulah yang menyertai aku. Maka hari ini kita kembali ke fitrah kita, percaya bahwa Tuhan ciptakan kita serupa dengan gambar Tuhan. Ciptaannya Tuhan itu adalah, itulah fitrah kita. Tetapi kadang-kadang kita sedang diberikan dengan kita izinkan, kita diberikan Tuhan ketika kita pulang. Jangan lihat Tuhan, hari ini Tuhan, kesaksianku Tuhan tidak membuat aku nggak layak. Tuhan, aku tak pray seharian nggak layak terima roti dan aku tak hidup dalam penyesalan dan kejengkelan. Enggak. Tapi hari ini Daud di tengah-tengah posisi di daerah dia katakan, Tuhan gembalaku yang tak kemana-mana. Dia ingin saksikan kepada kita. Kita juga harus saksikan kepada yang lain bahwa Tuhan itu tidak akan kekurangan akan aku. Aku tidak akan kekurangan Tuhan. Tuhan tidak akan kekurangan aku, karena aku bangun terus dan Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya akhiri dengan satu cerita. Cerita
ingin membawa satu. Biar musik silakan. Silakan. Ini cerita tentang perisai. Karena lagu ini isi perisai. Tuhan perisai itu satu anak tameng yang mana dia akan gunakan tameng itu untuk berperang, bukan untuk payung. Enggak. Tameng itu dicipta, didesain untuk menjadi alat perlindungan perang. Tameng itu dipakai di depan, bukan di belakang. Ada yang dipakai begini, bukan begini. Terus sembunyi seperti payung yang dibalik, ini jadi beban. Ya. Bentuknya seperti gunting, mengepung, sehingga ketika ada panah, tamengnya tadi memuntir gaya muntir dari panah tadi. Karena perisai mental dan mengenai anak Tuhan dan mengenai kita. Tameng itu bisa menjadi alat perang untuk berlindung. Tameng itu diciptakan untuk melindungi kehidupan kita dari segala sesuatu. Tetapi tameng itu milik kelemahan, memiliki daya korosi, pengkarakan, dan karatnya itu yang membuat tameng tadi tembus ketika anak panah itu menancap, dia bisa tembus. Saat itu ada tradisi para tentara ketika sudah berperang, sudah berhenti, dia nggak meletakkan tamengnya itu saja, menjadi satu. Ya dulu itu aku jadi tentaranya Tuhan, ini alatku, tak taruh jadi aksesoris di rumah. Enggak. Tapi tameng itu bukan menjadi alat aksesoris yang ditempatkan di belakang atau bukan. Tapi tameng itu harus menjadi alat yang senantiasa diminyaki oleh dijaga kualitasnya. Sedang selesai berperang, tameng itu dicari minyak, harus diminyaki, dilus-lus bahasanya, dilus-lus supaya sekali waktu tameng kita gunakan, maka tameng itu masih berguna. Berapa lama? Seterusnya akan fungsinya itu tidak beda dengan kita. Kita punya tameng, tamengnya adalah Yesus. Yesus bukan ditaruh di tempat ini, terus tak tempelkan menjadi biasa, menjadi radio. Bukan pula tak tahu di tempat pergudangan, tetapi tameng atau perisai tak pakai setiap saat, tak pakai setiap saat, tak minyak ini bahasa yang lain, harapan supaya sekali waktu tameng ini digunakan, tameng itu perisai menjadi demikian pula kita perlu minta Tuhan minyaki tameng itu dengan kerja terus, sehingga memberikan semangat untuk terus melakukan seumur hidupku aku. Seumur hidupku aku akan di rumah kita. Ini tubuh kita dilakukan, diminyak, dirawat, sehingga ketika ada panah yang masuk ke telinga kita tidak panas. Ketika lihat dengan mata kita tidak merah, menunjukkan kejengkelan, keemosian kita, atau mungkin kita nangis. Mungkin ketika itu masuk menancap di pikiran kita, terus pikiran kita berkata yang tidak, sehingga iman kita
Gambar kita semua satu. Yaitu Yesus ada dalam gambar kita. Kita ada dalam gambar sekarang Yesus. Kamu adalah peta dan planet. Gambar mereka. Dan gambar Tuhan seperti singa yang datang ingin merobek kita, ingin merusak dengan cakapnya, ingin menakuti dengan suaranya, aumannya, mungkin dengan kelebakannya kita menjadi takut. Maka hari ini dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu menjadi peringatan. Ini darah perjanjian baru. Baru artinya baru bukan seperti neon. Hari ini baru, besok tidak baru. Tapi kata yang baru, neos, yaitu hari ini baru, besok baru, dan seterusnya baru. Baru yang tidak mengalami perubahan itu neos. Tapi kalau neon, hari ini baru, besok sudah selesai. Yesus hari ini kita ambil untuk kita menjadi neon. Baru senantiasa. Bukan karena kekuatan, tapi karena kekuatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Tundukkan kepala bersama-sama. Renungkan firman Tuhan dan sambutlah tubuh dan darah menjadi peringatan bahwa kita adalah gambarnya. Ada di perisai, ada di perisai, ada di semua kita. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan yang berkata, Engkaulah perisai, Engkaulah gembala, akan kekurangan apa? Ajar kami tidak memiliki kekurangan Tuhan. Tuhan tidak berkurang sedikit pun dalam hidup kami. Dan Tuhan pun tidak melihat kami, engkau kurang, engkau tidak pernah bertambah, engkau stagnan, hari ini sama, besok sama, enggak. Tapi Tuhan sedang hari ini ada di pintu hidup kita. Dia mengenal, dia ingin masuk ke kita, karena dia ingin membangun hubungan pada kita, supaya kita anak-anaknya boleh punya kesaksian dari nama Dia yang agung. Terima kasih. Terpujilah Engkau yang berfirman hari ini. Jadilah gembala kami, jadilah perisai kami, mulai saat ini dan sampai Maranatha. Tuhan kali datang yang kedua mencari kembarannya, yaitu kami gereja Tuhan yang disambut dalam pernikahan anak Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami siapkan pribadi kami untuk menyambut sakramen. Haleluya. Amin. Dengan penuh kasih Tuhan kita masih dalam hadirat Tuhan. Hamba di bawah Santo Sumber bersama diri membagikan tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat pujian yang tadi, Engkaulah perisai. Saat badai menerpa, firman-Mu itu dan masih dalam hadirat Tuhan. Sebentar kita akan terima perjamuan. Mari Bapak Santo Sosial bagi untuk melayani umat Tuhan yang menjadi gambar Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah
keadaan, apapun pergumulanmu, apapun doa-doa yang belum terjawab, sehingga engkau hari ini bulan April di awal bulan, Tuhan ingin membuat wajah engkau sama dengan wajah kita gambarnya. Hari ini sementara lingkungan kita sedang mengiakan kembali fitrahnya, menciptakan sempurna kita menghari lebih daripada itu, kita diciptakan sempurna tidak bersalah karena darah Tuhan mati untuk engkau dan saya. Engkau berisaku, nyanyikan dengan penuh penghayatan, dan terimalah sebentar tubuh dan darah Tuhan menjadi perisai hidupmu, memproses dan memulihkan engkau, membentuk engkau menjadi ciptaan yang baru dalam bagi jika sudah dapatkan, silakan mulai mengambil menjadi firman Tuhan selama sebulan ini. Kasih Tuhan kurang dan mewakili jemaat Tuhan yang sudah dapatkan. Saya akan bacakan firman Tuhan yang saya dapat pagi hari ini dan roti perjamuan. Saya dapat firman Tuhan. Bapak Ibu dapat firman Tuhan yang ini menjadi kepanjangan Tuhan berbicara secara pribadi. Dia yang memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada. Yakinlah firman Tuhan itu tahu. Jika semua sudah dapatkan, sudah mengambil, ya kita semua bangkit berdiri, kita akan ikrarkan bersama-sama, kita akan suarakan bersama-sama bahwa Tuhan mengasihi engkau hari ini, besok dan selamanya. Kita anggap lebih tinggi roti kita, di atas hidup kita, di atas pengharapan kita, di atas segala pergumulan kita, di atas doa yang belum kita dijawab Tuhan, atau di atas doa yang sudah dijawab Tuhan. Dengar sabda Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah terpecah tubuh untuk menembel, untuk merestorasi, bahkan untuk memulihkan setiap kami. Tubuh yang menjadi alat kebenaran bagi Tuhan, menyaksikan kemuliaan dan campur tangan Tuhan, sehingga menjadi terang dan garam. Terpujilah untuk Tuhan. Mari kita buka dan angkat lebih tinggi dari hidup kita, dari pengharapan kita. Dengar sabda Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Darah perjanjian menjadi darah pemulihan bagi setiap kami. Memang kami setiap bulan menjadi tradisi gereja kami dan melakukan itu. Tetapi dengan darah perjanjian hari ini, kami ingin sengaja baru Tuhan, sebab darah mengubah darah kami. Kehidupanku diubahkan oleh darah perjanjian Tuhan. Betulkan kami Tuhan, perkenankan kami Tuhan menjadi alat kesaksian di dalam kami mengirim kami. Biarlah singa-singa muda kelaparan, tetapi setiap orang yang percaya kepada Engkau mendapatkan kekuatan baru. Setiap kami mendapatkan kekuatan baru. Setiap pribadi-pribadi yang hari ini ambil tubuh dan darah Tuhan ada di dalam kami, memberi kekuatan untuk terus maju menjadi alat Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus setiap sakit penyakit, oleh karena tubuh dan darah Tuhan hari ini disembuhkan dalam nama Yesus. Setiap kekurangan di dalam nama Yesus, Yesus pulihkan dan Yesus kuatkan dalam mengalami lawanan Tuhan. Tubuh sudah jadi satu dalam tubuh kami. Darah Tuhan sudah jadi satu dengan darah kami. Sekarang Tuhan tuntun kami, bawa kami sesuai dengan rencana, sehingga dari situlah Bapa dipermuliakan sebagaimana Tuhan hari ini kami menyaksikan Engkaulah gembala
Bapa, terima kasih Kau telah memberkati kami dengan firman-Firman-Mu. Kiranya firman-Firman-Mu itu memberikan rema bagi kehidupan kami. Dan sebentar kami juga akan mengembalikan apa yang menjadi kepunyaan Engkau. Kiranya Engkau memberikan apa yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke tangan-Mu, biarlah Engkau yang berkarya atas kami. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Petugas penanganan kesehatan. Jadi kita kan tujuan bersyukurlah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kita boleh lakukan. Pekerjaan Tuhan berjalan seperti biasa. Dalam bulan ini kita ada momen besar perayaan agama Kristenan, yaitu Jumat Agung, ibadah Jumat Agung, ibadah Paskah, ibadah hari Minggu itu tanggal 18, 20 itu hari besar, betul. Nah, jadi hari Jumat kita nanti berdoa, tapi bukan Jumat besok, tapi Jumat yang akan datang. Di tanggal 14 kita cuma berdoa, kita ibadah, kita karena ya coba Bapak Ibu Saudara, kita ambil waktu tanggal 18, 19, terus 20 kita buka puasa gitu ya. Kita puasa tapi puasa bebas. Yang penting bukan ngempet ngelek, tetapi kita sedang ambil bagian, kita doakan pekerjaan Tuhan di tempat ini, kita doakan jiwa-jiwa. Di tanggal 18 ada doa. Terus hari Sabtu tanggal 19 itu juga ada penyembahan. Terus minggu paginya tanggal 20 itu ada Paskah. Itu event perjalanan ibadah. Tetapi dalam ibadah minggu-minggu tetap berjalan tanggal 13, 20, 27 ada tetap ibadah seperti biasa. Hari Kamis kita situasional saja,
Saya rindu kita ada komsel gitu loh. Saya rindu mungkin Bapak Ibu kalau nggak ada yuk tetap diadakan komsel hari Kamis di gereja. Ya. Kita sharing-sharing firman Tuhan. Ya. Kita sharing-sharing pelayanan. Kita mau bergerak seperti apa yuk kita hari Kamis. Jadi kita jadikan komsel ya. Bisa di gereja. Kalau Ibu punya rindu Pak, aku komsel di tempat yuk kita 2-3 kita mulai dari bulan April ini ibadah komsel di gereja atau di luar gereja. Kalau nggak ada ya kita berdoa di gereja. Kalau gereja mau itu ayo kita mulai sama-sama supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan di minggu kebangkitan Tuhan ya. Ini bulan-bulan bersejarah. Apa artinya Natal? Yesus lahir, tapi kalau Yesus tapi tidak berkorban seperti konsep Islam itu. Yesus lahir dengan ajaib, hidup sama ajaib, tiba-tiba Yesus tidak kesalib. Yesus langsung diangkat ke surga. Maka kita menggenapi firman Tuhan. Siapa? Petrus kepingin menarik Yesus. Yesus jangan disalib. Baru saja Yesus berkata, di atas batu karang ini akan didirikan jemaat. Berapa detik kemudian Yesus ditarik ketika bicara tentang salib, tentang perjamuan kudus, tentang dia mati di atas Golgota. Yesus ditarik oleh Petrus, jangan Tuhan. Maka Yesus menghentak Petrus, iblis enyahlah kamu, sebab engkau tidak tahu. Nah, Bapak Ibu, muridnya pun nggak mau supaya nggak ada salib. Nah, itu hari besar. Untuk apa Natal kalau tidak ada Paskah? Jadi Paskah itu jadi momentum. Walaupun nggak ada Paskah, tapi ada Natal, ya nggak mungkin. Pasti ada titik awal, pasti ada. Ya. Makanya besok, yuk kita sama-sama beli agar terjadi kebangkitan di tempat ini, kebangkitan di keluarga kita masing-masing ya. Ibadah seperti biasa. Tuhan Yesus memberkati. Nanti ada yang berulang tahun. Ibu Santosa kemarin dengan tahun maju ke depan untuk kita mendoakan. Ya, walaupun sudah dilewati beberapa minggu, tetapi kan gereja belum memberkati bersama anak Tuhan. Saya udah masuk ke depan. Ya kita bangkit berdiri sama-sama. Kita ulurkan tangan kita bersama-sama. Biar bisa semakin dipakai Tuhan menjadi nenek bagi cucu-cucunya. Ya, menjadi mak bagi keluarga besarnya. Bahkan bisa menjadi terang negara, menjadi penolong bagi bangsa negara, hidup berkeluarga dan rumah. Ayo kita angkat bersama-sama. Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Kami memberkati jemaat yang hari ini berulang tahun. Usia itu milik Tuhan, panjang dan pendek itu menjadi milik Tuhan. Tetapi yang hari ini kami bersatu hati, kami berkata dalam doa setelah kami melakukan perjamuan, kami berkati hari ini di dalam nama Yesus. Urusan yang sudah berulang tahun, Tuhan memberkati hikmat, kemaruan, kekuatan, kasih karunia dalam hidup ibu saya, menjadi pendamping, menjadi penolong bagi bangsa, menjadi teladan bagi generasi yang Tuhan percayakan untuk anak-anak cucunya. Boleh menjadi ibu, menjadi nenek yang memperkenalkan Kristus, kesetiaannya, perkataannya, imannya di dalam nama Yesus. Tuhan yang menggenapi, Tuhan yang menggenapi, Tuhan yang memakai di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Usia bertambah, kasih karunia Tuhan, pembelaan Tuhan semakin nyata dalam nama Yesus. Menjadi kuat, Tuhan menjadi lemah, kau menjadi kepala, Tuhan menjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Senang tahun sebentar. Jangan lihat ini tapi sebagai bukti iman bahwa ada kado yang terbaik daripada yang memberkati.
Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang tidak hadir pada hari ini. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang hari ini merindukan persekutuan, merindukan tempat yang dekat dan terjangkau. Kami berkati Tuhan bangku-bangku kosong. Kami berkati atmosfer BMP dan sekitarnya, Joko Prono, Greenwood, bahkan Tuhan Kali Alam, Manyaran, tanah-tanah, tempat-tempat yang kami lalui. Kami memberkati, karuniakan Tuhan, jadikan kami menjadi kesaksian-kesaksian-Mu, sehingga orang mengenal Kristus, sehingga mereka tergembalakan di dalam penggembalaan Tuhan yang benar. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Kau sucikan buah-buah tangan sidang jemaat Tuhan yang sebentar kami akan menghadapi perjamuan kasih. Kuduskan dengan kuasa firman, sehingga berkat-berkat yang tertulur Tuhan tidak berkehutangan bagi setiap jemaat Tuhan. Tuhan juga terus memberkati setiap berkat-berkat Tuhan yang masuk dalam lidah bibir kami. Tuhan berkati menjadi kesehatan bagi setiap kami. Pujilah Engkau Tuhan. Engkau sumber berkat kami satu-satunya, yang menolong kami, yang memberkati kami. Terpujilah nama Engkau. Mari saudara-saudara, angkat kedua belah tangan, biarlah Gembala Agung itu yang akan memberkati engkau dan menolong engkau. Tangannya, kasihnya, gadanya yang akan menyertai engkau. Kau dibawa ke air yang tenang, rumput yang hijau, lembah-lembah keramat, diberikan kesanggupan melewati sebab pemberkatan dan perlindungan Tuhan menyertai engkau. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus menyertai engkau mulai saat siang hari ini sampai Maranatha. Engkau tabur, engkau tuai dalam kemuliaan bersama Tuhan, yang hari ini sedang mempersiapkan segala sesuatu. Tangan Tuhan seperti Yabes diberkati engkau, buah kandungan, buah pekerjaan, buah nama Tuhan dipermuliakan dalam berkat nama Tuhan Yesus